Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Boni Podcast. Kembali lagi bersama saya Ahmad bin Junid sebagai hostnya, dan di samping saya sudah ada teman saya yang akan membantu saya sebagai host juga atas nama Nurul Fagirin Silva. Oh iya, oke ya. Jadi kita berdua sudah kedatangan tamu juga dulu ya untuk hari ini, karena kemarin sudah banyak tamu kita ya. Dan kita sudah ada tamu yang sangat spesial di sore hari ini ya. Mari kita sambut dulu untuk dari organisasi Berani Donor Darah Boni. Oke, tepuk tangan dulu ya. Iya. Kebetulan di depan saya ini sudah ada Siti Rahma ya sebagai ketua ya dari Berani Donor Darah Boni, dan kemudian penasehat dari Bapak Senal. Ya, sungguh spesial hari ini karena kita kedatangan orang-orang luar biasa ya. Buat yang belum tahu ya, kalau beberapa penonton dari Boni Podcast, jadi Berani Donor Darah Boni ini itu adalah salah satu dulu yang awalnya ini hanya cuma sekedar grup kecil ya, grup WhatsApp ya dulu ya. Iya. Dan itu pertama awal-awal itu anggotanya cuma beberapa orang, tapi lama kelamaan, wah sekarang sudah banyak, sampai berapa grup kalau boleh tahu? 4 grup ya. Dan itu semuanya full. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 ya, luar biasa. Dan mereka ini fokus untuk membantu bagi para orang yang sangat membutuhkan. Siapa tahu ada yang membutuhkan darah, mereka akan langsung bergerak dan akan membantu masyarakat kita yang butuh darah. Dan sangat luar biasa juga ya, karena relawan dari Berani Donor Darah Boni ini sangat aktif sekali. Iya, sangat aktif dan cepat sekali responnya ketika ada beberapa masyarakat atau orang yang kebutuhan darah. Dan seperti diketahui bahwa darah ini untuk sebagian orang itu sangat susah. Iya, sangat susah. Sangat susah sekali kita mencari pendonor yang mau, yang ikhlas. Dan tapi dengan adanya relawan dari Berani Donor Darah Boni ini, alhamdulillah untuk para orang-orang yang mencari pendonor sangat cepat sekali. Iya, sangat cepat. Oke, itu dulu ya untuk ya. Biarkan mereka yang menjelaskan mengenai ini ya, karena kita mau tahu bagaimana pengalamannya sampai bisa bikin ini menjadi sebuah organisasi, dan alhamdulillah sukses ya. Sebelumnya kita tangan dulu dong untuk. Oke, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan ya untuk tanggapan saya mengenai Berani Donor Darah. Pertama mungkin dari Siti Rahma dulu ya. Siti Rahma ini salah satu teman saya juga ya, teman kampus juga ya. Kalau boleh tahu sebelumnya ya, saya mau tanyakan dulu mengenai apa sih yang bikin Siti Rahma ini tiba-tiba terpikirkan begitu untuk memulai ini dari awal begitu, memulai saya ingin bantu orang darah begitu, saya ingin bantu orang yang membutuhkan. Apa yang membuat Siti Rahma seperti itu? Ya, baik. Pertama, waktu saya buat grup ini, sebelumnya saya sudah donor sebelumnya kan. Oh, sering donor juga? Ya. Tapi pertama saya donor di kampus. Itu donor darah atau donor? Oh, tahu kan donor yang lain. Ya, kegiatan saya waktu itu. Oh, kegiatan kampus ya? Iya, 2017. Pas kita masuk kan. Iya. Kemudian saya memberanikan diri donor, itu pertama kali saya bisa donor. Sangat berani ya. Harus dong. Iya. Setelah itu yang kedua saya langsung ke UGD. Donor yang kedua. Donor lagi yang kedua. Ya, yang kedua kebetulan teman saya telepon saya. Dia tanya, sudah pernah donor tidak? Saya mengatakan pernah waktu di kampus, belum ada apa. B. Kebetulan keluarganya butuh darah. Darah. Ya. Saya bantu di situ. Nah, dari situ saya melihat banyak sekali keluarga pasien di situ yang mencari darah, dan menunggu di situ di PD untuk cari darah. Kemudian setelah saya donor, keluarga pasien itu teman saya kasih saya uang. Oh, gitu. Saya diambil. Luar biasa. Jadi pada saat itu orang melihat banyak orang yang sedang membutuhkan darah, tapi stoknya habis. Iya, ada yang tidak ada. Golongan darah kan ambil.
agen, dan banyak yang stoknya tidak ada, bahkan kurang di situ stoknya. Kemudian saya pulang di rumah, di situ saya kepikiran bagaimana tuh saya buat grup mengumpulkan orang-orang yang Ikhlas untuk mendonorkan darah. iya, untuk mendonorkan darahnya. Kemudian saya berpikir saya buat grup untuk pertama kalinya Ya, itu di grup 1 ya. itu. Kemudian di situ saya berpikir itu malam kalau saya buat itu grup. Saya kepikiran sudah saat Isya saya mau buat grup untuk di mana warga Boni ini Tidak kebutuhan kesulitan. darah itu semakin Ya. banyak kan. Jadi saya buat grup awalnya hanya beberapa orang yang bergabung. Tapi saya minta kepada teman-teman yang sudah masuk, saya share linknya di grup bahwa KB silahkan share linknya Ya. ini, siapapun umum kan, siapapun bisa bergabung bersama kami asalkan dia berani untuk donor darah. Yes, luar biasa. Selanjutnya ke Bapak Sena. Memang sebelumnya Pak, saya ingin bertanya mengenai apa sih yang bikin Pak Sena ini untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi ini ataupun dalam grup ini awalnya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Bone Podcast sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih atas undangannya. Tentu berbangga saya dan ketua umum, dia ketua umum Iya. untuk Berani Donor Darah Bone atau disingkat BDDB. Saya bergabung di grup WhatsApp itu di tahun 2020, artinya 1 tahun berjalan. Saya bergabung di grup WhatsApp Berani Donor Darah Bone 2. Jadi sudah ada Berani Donor Darah Bone pertama. Sudah full. Ya, jadi saya bergabung di Berani Donor Darah Bone kedua, dan saat itu ada kebutuhan darah saya lihat, dan saya melakukan donor sekalipun sebelumnya sering kerap melakukan donor, bahkan saya kerap memobilisasi orang-orang untuk melakukan kegiatan donor massal. Jadi ada beberapa lembaga ataupun organisasi sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan donor darah massal. Ya, jadi pas bergabung di Berani Donor Darah Bone, inilah yang kemudian saya baru kenal semua, termasuk Dinda saya ini, Dinda Rahma. Siapa adminnya? Adminnya cuma satu, saya lihat oh iya. Makanya mulai kenalan, kemudian saya aktif komunikasi. Sama pertanyaannya, apa yang latar belakangi sampai dia membuat ini? Ya tentunya ada ketertarikan, dan ini merupakan panggilan jiwa. Tentunya rasa sosial dan kemanusiaan ini yang menjadi utama sehingga grup ini dibuat. Jadi tentu saya selaku yang biasa melakukan itu juga salut kepada Dinda ini, sehingga saya support terus, saya dorong terus. Silakan, akhirnya ada grup WhatsApp Berani Donor Darah Bone 3. Hari ini sudah terbentuk grup donor darah Berani Donor Darah keempat ya kalau tidak salah, meskipun mungkin yang keempat ini masih berproses, belum full. Jadi ketika membernya sudah full sampai 200 lebih, ditambah lagi grup donor darah Bone yang selanjutnya. Insya Allah sampai mungkin seterusnya. Kita lihat berapa banyak masyarakat Bone, generasi muda hari ini yang peduli terhadap kepentingan darah pastinya. Ya, tiba-tiba saya dihubungi sama beliau, saya mau buat organisasinya. Kan ini kan ceritaan lepas, saya mau buat organisasinya. Bagaimana kan? Silakan jalan saja. Panggil teman-teman yang punya pemahaman visi yang sama, kemudian kita coba bicarakan. Tentunya mungkin saya yang dianggap cocok untuk berkomunikasi, sehingga dia sering intens melakukan komunikasi, dan pada akhirnya saya diminta untuk menjadi pembina atau penasehat. Ya, jadi karena memang saya di beberapa organisasi baik itu sosial, kemasyarakatan dan sebagainya saya aktif, makanya tentunya mengibulnya saya support. Ya, saya support. Jadi beberapa item-item kegiatan kita gelar. Tiap hari itu kalau berbicara kebutuhan darah, tiap hari itu pasti ada permintaan itu. Jadi setiap hari itu selalu ada permintaan lagi, donor lagi, kadang ada yang membutuhkan lagi. Iya, saya lihat di grup WhatsApp, karena tadinya saya bergabung di grup WhatsApp 1, 2,
Kemudian tiba-tiba saya mungkin dimasukkan sama beliau di grup WhatsApp. Saya lihat permintaan itu selalu ada tiap hari sampai 4, 5, 7 kantong kebutuhan darah. Ya inilah yang kemudian saya lihat semangat teman-teman muda ini untuk bermanfaat kepada masyarakat Bone, tentunya tadi dengan suplai kebutuhan darah. Tadi sama yang disampaikan bahwa mungkin yang mata belakang selama ini darah itu diperjualbelikan atau nanti bisa kita dapat darah kalau ada uangnya. Ya tentunya kalau masyarakat tidak mampu bagaimana? Tentu dengan hadirnya teman-teman muda ini dengan jiwa sosial dan kemanusiaan ini, saya yakin ini sangat membantu. Dan UGD juga sangat terbantukan. Ini transfusi darah sangat terbantukan dengan kehadiran grup-grup seperti ini. Jadi komunikasinya lancar, koordinasinya dengan petugas dan teman-teman pengurus. Tentunya ini yang kemudian menambah semangat teman-teman muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti itu mungkin sementara, nanti mengalir aja usianya. Iya. Kalau mengenai bicara soal donor darah ya kadang sih memang kalau kita di rumah sakit ya, kadang saya pernah kan juga praktek di rumah sakit, dan memang beberapa tempat persediaan darah tuh kadang habis memang, dan beberapa orang tuh kayak orang yang membutuhkan dan tidak tahu mengenai soal darah, kadang bingung kalau dari keluarganya bagaimana darahnya. Nah, dengan adanya grup seperti ini ya, Berani Donor Darah Bone, akhirnya bisa terbackup semua masyarakat yang membutuhkan, bisa langsung dikontak mungkin organisasinya juga, dan bisa langsung chat ke beberapa adminnya gitu yang bisa membutuhkan. Apalagi kan anak muda sekarang ya, mohon maaf ya, kebanyakan itu malas mendonorkan darah, malas sekali kan. Jadi melalui sini dikumpulkan yang ingin ya, menarik ya, menarik. Oke, pertanyaan dulu. Mungkin sedikit kepada Kak Siti Rahma. Kan untuk awal-awal pembentukan grup itu tidak semua orang itu tahu ya apa itu donor darah, tidak tahu manfaatnya, bahkan takut sama sekali sama jarum donor darah yang cukup membuat kita merinding. Iya, banyak yang takut. Ya, jadi bagaimana mungkin cara admin kita untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya donor itu tidak sakit dan donor itu banyak manfaatnya, bagaimana cara kita untuk mengajak begitu banyak sampai banyak sekali masyarakat yang sudah mulai tertarik dengan donor darah ini. Ini ya betul yang kita bilang, sekarang sudah banyak yang tertarik karena dimana saya selalu memberikan edukasi kepada teman-teman yang takut donor karena alasannya takut darah, lihat darah kan, takut jarum suntiknya jarum suntik besar. Tapi sama perawat tidak takut. Begitu. Kemudian saya selalu share tentang manfaat donor darah. Share mengenai manfaat donor darah. Jadi sosialisasi dulu ke mengenai manfaatnya semua segala macam, baru aja orang ini. Terus orang-orang pasti tertarik dengan namanya kan sudah memang Berani Donor Darah. Jadi yang sudah masuk, dia sudah mulai berpikir apa saya masuk, apa saya tidak berani donor. Dari nama ya. Jadi dari situ ya kata manfaatnya. Karena manfaat donor darah itu luar biasa sekali, karena saya sudah rasakan kan. Jadi saya bisa share pengalaman saya, manfaat donor darah itu apa pentingnya buat kita, dimana manfaatnya itu kalau saya ya pribadi kalau sudah donor segar sekali. Dengan berkah-berkahnya gitu. Di dunianya kepuasan batin itu bahwa kita ini bisa bermanfaat, berguna. Intinya bukan seberapa hebat, tapi seberapa berguna kita untuk sesama. Ini belum masuk kata-kata motivasi, tapi dalam motivasinya. Kayak sedikit tanggapannya. Oh ya, mohon maksudnya untuk Bapak Senal, saya bertanya lagi. Apakah ini organisasi Berani Donor Darah Bone ataupun singkat BDDB ini sudah ada kerjasama dengan beberapa organisasi lain, misalnya kan Parlemen Indonesia atau mungkin organisasi-organisasi yang peduli dengan masyarakat seperti itu? Oke, jadi menarik sekali pertanyaannya. Sebenarnya saya melihatnya organisasi Berani Donor Darah Bone ini merupakan komunitas spontanitas yang lahir dari
keresahan tadi Ibu Ketua, ada keresahan kan yang Iya, muncul iya, tadi iya. yang Itu yang penting sih ya, ada keresahan. keresahan yang muncul sehingga dia memunculkan ide buat grup WhatsApp, dan tadinya mungkin 1, 2, 3 akhirnya bergabung semua dengan tujuan bagaimana mengedukasi, bagaimana membuat orang berani apalagi berdonor darah. Saya pun mungkin dari sekian ratus member yang ada di grup pertama, 2, 3, dan 4 hari ini tidak semua juga mungkin pernah berdonor darah. Iya. Tapi setidaknya dengan beberapa informasi, contoh, edukasi dan sebagainya, ini juga mengantarkan orang-orang untuk paham, oh ternyata donor darah fungsinya seperti ini, oh dia menyehatkan, oh dia tidak sakit dan sebagainya misalnya. Jadi inilah yang kemudian secara spontanitas lahir, kemudian keresahan ini juga muncul setelah tadi adanya jual beli darah kan, jual beli darah. Kenapa harus jual beli, padahal ini kan potensi setiap orang sama. Kenapa harus diperjualbelikan, sehingga tadi kebutuhan orang itu yang menjadi apalagi namanya, bantuan kita sesama muslim bisa kita lakukan. Jadi bukan saja uang yang bisa kita sumbangkan, tapi dengan setetes darah ini kan cukup membantu. Ya seperti itu. Kalau berbicara apakah ini sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga, tentunya kehadiran kami di grup darah Berani Donor Darah Bone ini tentunya sekali lagi sangat membantu, dan sudah beberapa komponen lembaga lain yang sudah tahu keberadaan kami. Makanya dengan dibentuknya pengurus, kan tadinya hanya grup WhatsApp dibentuk pengurus. Setelah Ibu Ketua melakukan koordinasi beberapa orang siapa yang layak jadi pengurus, inilah yang kemudian ada 20 orang kalau tidak salah, ada 20 orang pengurus ya, di teman-teman dengan beberapa bidang yang ada ya. Jadi tujuan organisasi ini dibentuk supaya melakukan kontinuitas atau intensitas aktivitas edukasi, kemudian mendorong masyarakat termasuk teman-teman muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan donor. Ya, jadi kalau berbicara organisasi ini masih proses pembentukan, jadi belum fix berbicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, tapi kalau berbicara komunitasnya ini sejak 1 tahun yang lalu, 2019. Kalau secara terstruktur organisasi ini baru kita godok beberapa bulan terakhir ini. Jadi beberapa bulan terakhir ini kita membahas anggaran dasar dan rumah tangga, sehingga kita meyakini bahwa ada beberapa lembaga-lembaga organisasi yang berhubungan dengan donor darah juga, itu bukan kompetitor, itu bukan penyaing. Kita juga tidak akan mencoba menyaingi, tapi ini menjadi sebuah jalan bagaimana kita berkolaborasi, termasuk unit transfusi darah yang menjadi ujung tombak kegiatan donor darah itu. Kemudian kita bangun apalagi koordinasi dan kerjasama bagaimana teman-teman yang dari donor darah Bone ini bisa terus dilayani. Tapi itu pasti dilayani karena ini menjadi kebutuhan ya, siapapun itu. Apalagi dilihat rekam medis misalnya di rumah sakit, hampir semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Bone pasti butuh darah. Saya pun mungkin kebutuhan itu tidak mendesak, tapi kadang Persiapan diminta disiapkan kan, seperti itu, diminta disiapkan sama keluarga pasien. Jadi mau tidak mau keluarga pasien harus berpikir bagaimana mencari. Jadi dengan kehadiran donor darah Bone ini saya pikir bisa mengurangi beban. iya, sangat membantu. Jadi tidak mengenal waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, bahkan tengah malam teman-teman itu masih berkoordinasi di grup WhatsApp itu. Siapa yang berani, siapa yang bisa, siapa yang belum donor lagi, siapa yang gilirannya 2 bulan kan 2 bulan itu sudah bisa. Ya kalau dulu mungkin 6 bulan, kemudian 3 bulan, ini sekarang 2 bulan sudah bisa. Ya, jadi inilah manfaatnya teman-teman donor darah Bone. Jadi tentunya organisasi ini dibentuk untuk lebih terstruktur, lebih terarah, sehingga kedepannya mampu mengcover kebutuhan darah yang ada di Kabupaten Bone. Seperti itu. Karena memang kan jangan sampai beberapa orang misalnya kecelakaan begitu kan, tiba-tiba butuh darah, jangan sampai baru mencari. Jadi luar biasa ini selalu melakukan persiapan supaya begitu masyarakat butuh sudah ada komunikasi. Bagaimana bisa lagi menurut? Ada sedikit lagi, yaitu ternyata saya baru-baru tahu atau saya baru-baru lihat ternyata relawan donor darah ini bukan hanya sekedar berani donor darah ya, tapi berani terjun langsung ke lokasi di mana lokasi itu terjadi sebuah bencana. Iya. Bisa dijelaskan kenapa alasannya?
Dari Saya ditutup lagi. Iya. Ya, jadi setelah kita buat kepengurusan, sebenarnya pengurusnya sudah ada. Iya. Sisa kita menggodok aturan mainnya gimana organisasi ini. Jadi sisa kita menggodok aturan mainnya organisasi. Tiba-tiba ada bencana yang melanda saudara-saudara kita di Kabupaten Luwu Utara, Mas Samba, kemudian saudara-saudara kita di sekampung kita di Bone Utara yang rutinitas tiap tahunnya menjadi dampak banjir yang ada di Bone Utara, sehingga dengan terbentuknya organisasi ini tentunya mengantarkan teman-teman bahwa di organisasi ini bukan hanya kegiatan donor darah, tapi ada kegiatan layanan sosial. Yang mana layanan sosial itu menjadi satu bidang, menjadi satu divisi yang ada di organisasi ini, sehingga ketika ada bencana, ada yang butuh bantuan, ada kebakaran dan sebagainya, kita harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Jadi memang ada divisi tertentu Ya. yang mengatur. Jadi Berani Donor Darah Bone ini setelah terbentuk organisasinya bukan saja donor darah, jadi ada divisi edukasi pendidikan, Edukasi juga ada. ya, ada divisi pelayanan sosial tadi, ada divisi sumber daya manusianya, jadi khusus untuk pengurus. Kemudian ada 5 divisi kalau tidak salah. Jadi ada 5 divisi ini yang kemudian punya aktivitas-aktivitas nantinya yang menjadi supaya lebih terarah. Kalau untuk kegiatan sosial yang ada di Luwu Utara dan Bone Utara ini, kemudian kita menggalang dana, menggalang donasi. 4 hari teman-teman turun ke jalan, dan mungkin kali pertama ini teman-teman melakukan aksi turun jalan untuk menggalang donasi. Terkumpul kurang lebih dari 7 juta dari 4 hari ini kita kumpulkan dana. Kemudian ini yang dibelanjakan untuk barang-barang kebutuhan. Jadi kita sudah distribusi ke Luwu Utara, kemudian kita distribusi 2 hari kita distribusi di Bone Utara. Jadi tentunya distribusinya langsung ke tempat sasaran, kan kita langsung face to face dari rumah ke rumah, bukan di drop ke posko-posko bantuan. Ya, saya pikir itu untuk kegiatan. Saya pikir ini cuma pasti donor darah, ternyata punya divisi yang lebih besar juga. Jadi kayak semacam perusahaan yang punya banyak cabang ya, memang kerja luar biasa. Sangat menarik. Oh ya, kalau boleh tahu nih sudah berapa anggota untuk donor dari organisasi dari Berani Donor Darah Bone? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan kalau boleh tahu nih, untuk kan fokus Kabupaten Bone ya? Atau mungkin tidak anggotanya? Tanya apa ada lagi? Wow, Masya Allah. masih banyak sebenarnya yang mau dibahas ya, cuma karena waktu itu Sangat menarik. yang sangat menarik ya. Oke ya, mungkin sampai di penghujung acara ini, saya ingin mempertanyakan sedikit mengenai motivasi bagi penonton Bone Podcast kan. Ya kan kebetulan Bone Podcast ini punya banyak sekali penonton, dia subscribernya juga sudah luar biasa. Bahkan kemarin ada yang tanya dari Timur Leste, bilang kapan lagi upload, kapan lagi upload? Padahal kita udah sampai di sana. Saya ingin siapa tahu kan dari penonton kita ini ada yang masih takut donor darah kan, ingin bergabung, tapi belum tahu caranya seperti apa. Mungkin ada beberapa sepatah kata dan motivasi dari ketua organisasi dari Berani Donor Darah Kabupaten Bone. Silakan. Baik, buat seluruh penonton nanti yang lihat ini, saya harapkan bisa membantu dengan cara donor darah, karena dengan cara ini sangat bermanfaat, di mana manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kita sehat, mereka selamat. Iya. Simpel sekali ya, kita sehat, mereka Sehatkan selamat. raga, selamatkan jiwa. Iya. Jadi jangan takut untuk donor. Mari bergabung bersama kami di relawan Berani Donor Darah Bone. Instagramnya Ibadah. Bisa di-follow. Ya, nanti kita tulis di deskripsi ya di bawah ya. Ya. Kalau yang mau gabung, link grupnya juga nanti Ya, disampaikan ya, supaya ya. langsung bisa diklik di situ. Langsung bergabung. Oh ya, selanjutnya dari Oksan, Ya. ada sepatah sedikit. Untuk menjadi manusia ini kita harus lebih bermanfaat, dan setetes darah yang kita sumbangkan bisa saja menyelamatkan jiwa manusia. Jadi sama apa yang menjadi slogan dari grup Berani Donor Darah Bone ini, kita sehat, mereka selamat. Jadi ada feedback antara
kita yang mendonorkan darah dan mereka yang terbantukan. Saya pikir itu. Luar biasa. Teman-teman banyak sekali ya. Oke, baiklah ya, terima kasih sudah hadir ya dari Siti Rama dan dari Bapak Senal. Sangat luar biasa hari ini karena kita kedatangan tamu luar biasa juga. Bagaimana lo ya pendapatnya? Sangat luar biasa, sangat bermanfaat, Sangat berkah. bermanfaat, iya sangat berkah juga ya. Jadi untuk para penonton Bani Podcast, bagi yang ingin memberikan komentar silakan tulis di bawah, ataupun ingin memberikan like pun juga silakan. Jika kalian ingin bertanya mengenai grup Brand Donor, nanti kita akan berikan link deskripsinya supaya kalian langsung bisa bertanya ke Ibu Siti Rama ataupun dari Bapak Senal. Oke. Saya Ahmad Junaidi dan samping saya teman saya Nurul Fajirin Silva. ya. Jangan lupa subscribe channel kami karena kita akan selalu update mengenai berita-berita terkini dan ataupun talk show yang menarik. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.